Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan pernah mencobai Tuhan. Mengapa? Dan bagaimana kita mencobai Tuhan? Firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 2 mengatakan, lalu berbantahlah bangsa itu dengan Musa. Kata mereka, berilah kami air supaya kami dapat minum. Kata Musa kepada mereka, mengapakah kamu berbantah dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Keluaran 17 ayat 1 sehingga 7. Ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel berada di Masa dan di Meribah. Apa yang terjadi di sana? Bangsa Israel bersungut-sungut karena tiada air. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Bagaimana kita mencobai Tuhan? Apakah buktinya? Dalam banyak hal, baik secara sengaja maupun tidak, entah melalui perkataan, entah pikiran, kita pernah mencobai Tuhan. Untuk lebih memahami persoalan ini, kita boleh belajar dari pengalaman bangsa Israel saat mereka berada di Masa dan di Meribah. Nah saudara, kalau kita perhatikan pembacaan kita hari ini, bangsa Israel berteriak menuntut meminta air. Tentu saja ini adalah permintaan yang wajar, mengingat mereka sangat memerlukan air pada saat itu. Tetapi apa yang menjadi masalahnya ialah cara mereka memandang Tuhan. Mereka telah menuduh Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk dibunuh pada akhirnya. Mereka terus bersungut-sungut, bahkan mempersalahkan Tuhan. Dalam kemarahan mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dengan kata lain, dengan maksud lain, mereka berkata, buktikan kalau engkau mengasihi kami. Buktikan jika engkau boleh melakukan apa yang kau katakan. Buktikan sekarang atau kami tidak akan percaya kamu lagi. Saudara, pasti ini sangat menyakiti hati Tuhan, bukan? Apa aplikasi? Apa pengajaran untuk kita? Pernahkah situasi ini terjadi dalam hidup kita? Pada saat kita mulai meragukan dan tidak percaya dengan apa yang hendak atau sanggup Tuhan boleh lakukan dalam hidup kita, atau menuntut sesuatu, tanda tertentu sebagai bukti keberadaannya, berarti kita telah mencobai Tuhan. Berada dalam himpitan masalah memang boleh memicu hati dan mulut kita untuk memperkatakan sesuatu yang negatif tentang Tuhan. Oleh sebab itu, jagalah hati dan perkataan kita. Dalam situasi buruk sekalipun, mari kita belajar untuk makin menguatkan kepercayaan dan keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa agar kita terhindar dari mencobai Tuhan, belajarlah untuk bersyukur dalam segala situasi atau keadaan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Bila mana kita datang pada Dia, Dia pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur, berterima kasih karena sekali lagi Tuhan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dalam apapun situasi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.